Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aridu Febriansyah ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi. Langsung saja. Yang pertama, soal dari ujiannya yaitu deskripsikan pengertian hadis dan hadis metode tematik dan jelaskan perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tadlili. Jadi, langsung saja saya jawab. Hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ihwal Nabi. Sedangkan menurut ulama usul fiqh mengatakan bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi yang berhubungan dan dapat dijadikan dasar hukum Islam. Dan menurut istilah ulama hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya atau takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat menjadi nabi dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Hadis tematik atau juga hadis maudhu'i menurut Al-Farmawi adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik atau satu tujuan, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Dan perbedaan dari metode hadis tematik dan tahlili yaitu jika hadis tematik menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu, sedangkan hadis tahlili yaitu hadisnya dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki asbab al-wurudnya. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu tuliskan dan ucapkan hadis lengkap, terjemahan, dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hadis tentang dakwah juga disebut wid atau petunjuk. Hadisnya yaitu yang berbunyi man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ah la yamqusu dzalika min ujurihim say'a wa man da'a ila dolalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yanqus zalika min asamihim say'a, yang artinya barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang kedua, ada hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Hadisnya yaitu yang berbunyi inna aulan nas billah man badahum bisalam, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai dengan salam. Yang ketiga, ada hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Hadisnya yaitu yang berbunyi ayatul munafiku salasu iza haddasana kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza u'tumina khona, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika ia berjanji ia ingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Lanjut ke hadis keempat, yaitu hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik. Hadisnya yang berbunyi haddatsana Muhammadun ibnu Ala haddatsana Abu Muawiyah an A'mas an Amri ibnu Marrah an Salim an Umud Dasdar an Abi Dirda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdal min darajah syiyam was-shalah was-sadaqah qalu bala ya Rasulullah qala islah zatil baini wa fasadu zatil baini khalifah, yang artinya
Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan. Bagaimana diketahui, perselisihan biasa bisa menjadi perselisihan yang keji. Perselisihan dapat terjadi ketika berkomunikasi mengenai ekonomi atau politik. Sehubungan dengan itu, agama Islam mengajarkan agar selalu hidup damai dan rukun sesama umat manusia. Jika ada perselisihan, maka sebaiknya didamaikan. Yang terakhir, ada hadis tentang siapa melihat kemungkaran, hendaklah berusaha merubahnya. Hadis itu berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyukhayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa zalika ud'af iman. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis di atas dapat dipelajari bahwa menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.